Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Askaf Arifi dengan NIM akhir 257. Di video kali ini, saya mendapat tugas untuk mengerjakan soal UTS terkait dengan database, yaitu untuk soalnya tentang yang pertama adalah lakukan proses normalisasi hingga minimal thread normal from atau TNF. 3NF. Hasil normalisasi minimal harus menghasilkan tabel-tabel berikut, yaitu ada pelanggan, kategori, produk, transaksi, atau detail transaksi. Nah, kita sudah mudah ya karena sudah dikelompokkan oleh soal ini, jadi kita tidak perlu mencari-cari pengelompokan tabel. Jadi kan awalnya ada ini, ada semua tabel, ada tabel yang atributnya itu ada banyak, nomor transaksi, tanggal ID pelanggan, dan lain-lain. Hal ini itu termasuk belum normal karena dia tidak dikategorikan yang mana pelanggan, yang mana kategori, dan yang mana produk. Sehingga kita harus mengelompokkannya menjadi 3NF tadi, menjadi normalisasi 3NF. Jadi oleh karena itu, untuk mengatasi TNF, 3N, normal from TNF, kita harus melakukan tahap pertama yaitu first number from, dilakukan penghilangan atribut berulang dengan cara memecah produk yang awalnya berada dalam satu baris menjadi beberapa baris. Dalam kasus ini tuh setiap baris hanya boleh mempresentasikan satu produk dalam satu transaksi, sehingga tidak ada lagi kolom produk satu dan produk 2. Bisa dilihat pada baris transaksi 001. Di sini ada dua kolom atau dua atribut, yaitu nama kode produk satu, dan di sini ada kode produk 2 dan nama produk 2, sehingga ini menjadi redundansi, sehingga kita harus membaginya menjadi dua baris. Kemudian tahap selanjutnya adalah second normal form, yaitu dilakukan pemisahan data berdasarkan ketergantungan terhadap primary key. Data pelanggan itu dipisahkan ke dalam tabel pelanggan karena atributnya seperti nama pelanggan, kota, dan nomor HP itu bergantung pada ID pelanggan itu sendiri. Jadi ini biar memudahkan, saya juga sudah mengelompokkannya dalam bentuk warna. Jadi yang warna kuning itu ada pelanggan. Jadi data ini nanti kita akan membuat tabel pelanggan yang isinya kurang lebih adalah ini. Jadi yang menjadi primary key-nya adalah ID pelanggan. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah normal form, yaitu penghilangan ketergantungan transitif. Data kategori dipisahkan ke dalam tabel kategori karena kategori itu bergantung pada produk, bukan secara langsung pada primary key-nya. Oleh karena itu, tabel produk hanya menyimpan ID kategori sebagai foreign key-nya. Baik, kita akan langsung saja memecahnya menjadi kurang lebih ada 5 tabel, yaitu pelanggan, kategori, produk, transaksi, detail transaksi. Eh, saya sudah membaginya, yaitu kurang lebih ini. Nah, dalam database toko Anda itu nanti bakalan ada kurang lebih 5 tabel, yaitu yang pelanggan seperti yang saya bilang tadi. ID pelanggan itu setiap nama pelanggan itu memiliki primary key dari ID pelanggan, agar kita mudah untuk memanggilnya dan juga agar tidak terjadi duplikasi, biar nggak bentrok antara ID pelanggan satu dan ID pelanggan 2. Terus kemudian kita ada tabel kategori, karena di sebelumnya itu tadi ada ini, dalam kategori satu kita akan mengelompokkan buku, itu ada kategori satu, kemudian alat tulis, dan juga perlengkapan, dan yang terakhir adalah kertas. Jadi ada tiga kategori utama, yaitu empat tadi. Jadi kita mengelompokkannya. Nah, sudah. Jadi ID kategori itu nanti ada satu, 2, 3, 4, dan nama kategorinya itu buku untuk ID-nya satu, alat tulisnya 2, perlengkapannya 3, dan kertasnya adalah 4. Kemudian untuk tabel selanjutnya adalah produk. Jadi dalam tabel produk ini pastinya ada primary key-nya, yaitu kode produk, yaitu tadi sesuai dengan yang sudah sesuai dengan tabel, yaitu dalam produk saya kasih kasih warna kurang lebih ini. Jadi kita harus memberikan primary key pada kode produk ini, yang mana ada nama produknya. Yang 4001 itu untuk buku tulis A5, dan 4002 itu pulpen hitam, dan seterusnya. Bisa dilihat ini kan sama ya, 4001 di kode produk satu, nama produk satu, dan ini itu ada 4001 dan buku tulisnya eh, dan buku tulis A5 sama kan. Jadi itu terjadi redundansi, kita harus menormalisasikannya sesuai dengan first NF tadi, normal normal form. Terus saya lanjut ke tabel berikutnya, yaitu ada tabel transaksi, yang mana ini adalah nomor transaksi pada tabel
keseluruhan tadi tabel yang tidak normal. Kemudian kita pasti memerlukan tanggal dan juga ID pelanggan pemesanan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada detail transaksi, yaitu kita perlu primary key lagi, yaitu ID detail, yang mana itu isinya adalah primary key dari beberapa tabel sebelumnya, yaitu nomor transaksi. Ada nomor transaksi itu primary key dari tabel transaksi. Terus untuk yang kode produk adalah primary key dari tabel produk. Jadi kurang lebih pengelompokannya seperti itu menjadi 5 tabel sesuai dengan apa yang ada di soal. Kita akan langsung saja untuk praktek codingnya atau implementasi pada MySQL-nya. Baik, langsung saja. Nah, kita udah masuk. Jadi soal yang pertama tadi adalah buat database bernama db underscore toko underscore tk. Jadi langsung saja di sini create database apa tadi? Benar, db underscore tk, db underscore tk, toko, toko underscore atk. Terus sudah kita use database db toko atk. Sudah. Kok ada salah ini? Oh ya, langsung saja ya. Nggak usah pakai database. Use db toko atk. Nah, terus langkah selanjutnya adalah membuat tabel-tabel hasil normalisasi lengkap dengan primary key, foreign key, dan tipe data yang sesuai, dan panjang field yang sesuai juga. Nah, berarti yang pertama tadi kita lihat adalah tabel pelanggan. Di tabel pelanggan tadi, bentar, nah, di sini kita lihat yaitu ID pelanggannya, kurang lebih seperti ini. Kita akan implementasikannya. Hmm, Jadi create tabel, namanya tadi pelanggan, yang isinya adalah ID pelanggan, ID pelanggan. Terus itu ID pelanggan tadi kurang lebih ada 5 digit, berarti kita pakai pancat. Terus isinya 5 sebagai primary key. R-nya 1 ya, primary key. Ya, terus kemudian tadi ada nama pelanggan. Pelanggan yang isi kita kasih tipe data varchar ya. Terus isinya 50 deh. Udah cukup. Terus kota juga, kota varchar isinya kasih 20 guys. Terus ada nomor HP. Nomor HP kita kasih varchar juga, isinya 50 guys. Oke, ini kita tutup. Terus set, kita coba ini create tabel pelanggan udah. Terus create tabel kedua itu, untuk tabel kedua tadi ada tabel kategori. Jadi langsung saja kategori, kategori yang isinya tadi ada ID kategori. Kategori kita kasih varchar aja, untuk isinya 20. 20 apa berapa ya? Oh, pakai int aja, pakai int aja guys. ID kategori, kategori karena dia hanya 1 2 3 4 5 ya, hanya 1 2 3 4. int dia sebagai primary key. Terus kemudian ada nama kategori varchar, kita kasih 50 biar ada isian lagi. Lihat tabel. Terus tabel produk isinya tadi ada kode produk varchar. Terus kita kasih 10 biar tumpah-tumpah primary key. Jangan lupa pakai primary key ya. Terus nama produk pakai varchar juga, isinya 50 juga. Terus habis nama produk ada harga, pastinya int dong, harga. Terus ada ID kategori yang isinya pakai int juga karena dia mengambil dari si tabel kategori tadi. Karena ini ID kategori dia ngambil dari primary key dari tabel kategori, kita harus melakukan foreign key dengan reference di tabel kategori. Bagaimana caranya? Yaitu
kita ketikkan foreign key, terus kemudian panggil ID kategori, ID kategori yang mana dia berasal dari referensinya dari tabel kategori untuk kolom atau atribut si ID kategori. Nah, ya benar udah, berarti kurang kolom satu. Aduh, ada kesalahan tabel. Oh, kita pakai L nya kebanyakan. Kode produk syntax add kategori ID kategori references oh references. Oke, ulang. Oke, tapi produk, kode produk, nama produk, APNT, terus references. Aduh, salah lagi L nya, nggak dilihat. Kode produk sudah, nama, harga, di references udah. Nah, berhasil alhamdulillah. Terus kita bikin tabel transaksi. Lihat tabel transaksi, isinya ada nomor transaksi. Kita pakai apa ya, parcer apa ya, parcer aja. Parcer isinya 50 primary key. Terus sudah kita kasih tanggal, kita pakai tipe data date ya, karena dia berhubungan dengan tanggal. Alhamdulillah. ID pelanggan, kita pakainya ID pelanggan, parcer aja juga. Isinya berapa ya? ID pelanggan 10. ID pelanggan sebelumnya di sini udah ada belum? Pelanggan, produk pelanggan. Oh, ini ID pelanggan, dia pakai yang tadi varchar 5. Pelanggan varchar 5, berarti pakainya foreign key, ambil ID pelanggan, terus references dari tabel, ada nih tabel pelanggan, ambil atribut untuk ID pelanggan. Set. Nah, kurang. Aduh, salah di mana lagi nih? References pelanggan, ID pelanggan. Udah bener gak sih? References. Ulang. Nomor transaksi urutannya, tanggal, ID. Nah, ini kita cek foreign key. Oh, ini belum dikasih kurung. References, yes. Nah, tuh. Terus tabel detail transaksi. Transaksi, terus kemudian ID detail. Kita pakainya IMP aja, terus primary key, set ID detail, kemudian nomor transaksi, ada yang udah ada transaksi, berarti varchar 50. Ini varchar 50 nomor transaksi, kode transaksi. Terus kode transaksi di sini juga ngambil dari kode produk. Kode produk. Bentar, kita lihat di tabel di sini. Ya, kode produk. Terus isinya habis kode produk jumlah. Ini belum dikasih. Isinya gimana? Terus jumlah tadi ditambah nanti jumlah nt. Isinya nggak ada. Bentar, sambil proses. Terus jangan lupa kita foreign key untuk
tadi nomor transaksi yang references untuk references berarti untuk apa ini? Nomor transaksi berarti references transaksi untuk mana nomor transaksi oh, kode produk references ke si kode tabelnya tabel produk yang atributnya kode produk ini sudah harusnya sudah sesuai dengan tabel satu oke udah terus karena buat tabelnya kita udah berarti masukkan data dari tabel tidak ternormalisasi ke tabel hasil normalisasi. Berarti kita inputkan satu-satu ya. Aduh, lama banget ini guys. Ya apa, semangat. Caranya insert into apa dulu ya? Tadi yang atas sendiri pelanggan berarti pelanggan yang values isi dengan ya set tadi pelanggannya C001 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 terus namanya Andi Andi Saputra Andi Saputra kotanya mana harus kotanya Malang nomor HP ini tadi nomor HP pakai voucher nah, pelanggan pakai voucher juga langsung saja 812 biar gak lama saya salin dari tabel sebelumnya aja eh nah tutup buka valuesnya ya benar lagi C002 koma namanya Siti Rahma salin aja Siti Rahma terus kotanya Batu bener udah untuk nomor handphonenya 02 oke Siti Rahma Batu ya udah di tiga untuk namanya ada Bibi Santoso untuk kotanya Malang ya Malang untuk nomornya 3 set C4 untuk namanya Rina Lestari Rina Lestari kotanya Malang Blitar untuk nomornya 4 ya udah terus ada channel 4 channel 5 namanya Dedi Kurniawan untuk petanya Pasuruan 5 ya saya berarti ini nama channel 6 Nisa Aulia untuk kotanya ada Malang terus ada channel 7 namanya Farhan Akbar untuk kotanya Kediri ya untuk nomornya 7 terus ada lain-lain di sini ada Laila Fitri
Untuk namanya Indah, kotanya Malang, seret mudah, nanti tinggal nah oke. Yang satu udah, berarti yang kedua tadi ada pelanggan kategori. Insert into kategori. Isinya tabel kategori, ada ID kategori. Dia pakainya tadi apa ya? Ya enggak, dia pakainya INT. Kategori INT ya. Satu, kita kasih satu. Terus untuk nya buku dua, untuk nama produk maaf SS dua, alat tulis, terus tiga, untuk kategorinya ada kelengkapan perlengkapan, dan yang terakhir ada kertas. Udah. Error, waduh, error lah. You have an error in check the manual for the syntaxnya. Oh, dia nggak pakai koma dah. Kategori, kategori. Oh, oh iya, values-nya belum. Coba ini nggak sama kayak ini. Coba tulis. Nah, oke. Terus tabel selanjutnya dia ada kategori produk. Insert in itu produk values. Ya kan produk kan values. Terus cara isi pertama itu ada apa di tabel kode produk P001 P001 P001. Terus buku tulis sini harga harga kita tadi pakai IMT 5.000. Terus ID kategori 1. Oke, P002 ada pulpen hitam, pulpen 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 hitam, harganya 4.000. Terus untuk ID kategorinya dia 2. Mau kita ada penghapus untuk harga. Ih, apa sih? Penghapus harganya 2.000. Wah ya, 2.000. Set, enter. Nggak ada yang salah, aman sih harusnya. Terus P004 plastik. Tuh, ya kabur semua. Map plastik untuk harganya 2,5. Ah, oh, kategorinya dia masuk ke 3. Oke, benar. P005. Terus untuk nama produknya dia pensil 2P. Pensil 2P untuk harganya dia 3.000. Untuk golongannya dia masuk ke golongan 2. Set entah. P006 pensil hospital biru.
Python Biro untuk versinya 6500, terus 2 ingat P006 P007 kertas HVS, kertas HVS kertas HVS A4 A4, terus dia 45.000. Wow, dia masuknya ke golongan kertas. Setelah kertas binder clip 7.000, 20.000. Binder dia masuknya kategori 3. Udah, harusnya udah. Terus P009 sticky notes, tuh sticky notes notes notes, terus harganya 8.000, kategorinya dia komputer, terus normal 10. Stapler mini, stapler mini 15.000, kategorinya dari 3. Udah siap. Alhamdulillah nggak ada error. Terus terakhir, oh masih ada transaksi banyak banget. Insert into transaksi values 2 TRX TRX 01, terus date-nya 2026 04 04 01. Yes, untuk anunya ada C001 001 C001 udah. Cek transaksi kedua. Si kedua dia sama dan cuman ini lebih pembaruan ya, transaksi 4 26 ya. Transaksi selanjutnya adalah 05, tanggalnya dia udah pindah ke ini. Transaksi 6 masuknya ke hari ketiga 5. Sini dia udah pindah hari 04 ke 00 transaksi ke-8 sama masih hari ke-4. Sebelum transaksi ke-9. Udah berapa lama ya ini? Kita cek ya. 38 menit. Teks 09. Dia 7. Harinya 5. Nah, transaksi ke-10. Dia harinya masih 5. Ininya ya. Kita tutup. Yes, tidak lagi. Alhamdulillah. Terus tabel yang terakhir ada detail transaksi. Sabar. Insert into detail transaksi
Terus thread please. Ada yang error kan, rekamannya aman. Oke, ada ID detail, dia pakainya nim. Kok nim? INT. Transaksi ditempel. INT. Kita mau transaksi. Percar. TRX 001. 001. Terus hasilnya kategori. Dua transaksi. Satu masih kita untuk transaksi 002 harus P002 juga 4 transaksi 002 kayak pelanggannya dia pelanggan ketiga, pelanggan 3 5 transaksi anjir seluruh transaksi 003 transaksi 003 P-nya 00 P004 aduh ini 6 transaksinya 003 P001 2. Kalau udah dikelompokkan gini enak ya, tinggal masukin transaksi keempat ya sih harusnya ya, transaksi keempat terus P nya 006 P006 2 P006 transaksi transaksi ke 8 004 P nya 007 9 dia transaksi ke 5 nya dia 003 terakhir 3 oh dia masih transaksi 5 005 4 transaksi 006 P008 P008 terus 2 benar-benar bisa nggak sih masukin manual? Oh iya kan bisa ya masukin manual, masukin otomatis pakai input. Aduh lupa deh. 12 nah, nah, yang 4 Jum, gimana sih 15 transaksi ke 16 jawaban
eh, 17 972 9 terus 18 922 19 10 56 5 terakhir. Yes, akhirnya nggak ada yang error. Kita coba select from pelanggan, select from category, select from apa aja tadi, transaksi transaksi produk. Produk habis produk dia detail transaksi. Nah, oke, udah masuk semua. Oke, udah, berarti lanjut ke soal berikutnya adalah masuk buat query select untuk menampilkan semua produk yang termasuk kategori alat tulis. Berarti gampang, kita select nama produk, select nama produk, terus kemudian diambil dari form produk P, ya produk P, kita pakai inisialisasi, terus join kategori K on P on PID on PID kategori terus hanya ID kategori. Mana selanjutnya yang mana where tanaman dapat nama kategori dia tulis harus udah jelas. Aduh, ada yang salah. Benar, kita nggak tulis tadi ngetiknya gimana. Pakai juga kah? Oh, salah. Salah di sini guys. Join from. Nah, oke, udah ya. Jadi dalam kategori alat tulis dia ada beberapa nama produk yaitu pulpen hitam, penghapus, pensil 2B dan juga pensil biru. Aduh, oke, aman. Soal selanjutnya buat query agregat untuk menampilkan produk terlaris berdasarkan total kuantitas penjualan. Oke, sama select P nama produk terus kita pakai fungsi sum penjumlahan jumlah jumlah AS ada keterangan alias ya, kita pakai alias saja ya, AS total penjualan baru total terjual from detail transaksi masih apa ya, jelas join produk P P on P kode produk dengan P kode produk terus dikelompokkan by nama produk P nama produk order by total penjualan. Anda menamakan produk terlaris berarti terlaris terjual
terjual, kita kasih berarti descending. Order by, nah tuh, select from join group, order by. Nah, oke, berarti total terjual terbanyak adalah pensil 2B, kemudian disusul oleh buku tulis, kemudian disusul oleh pulpen hitam. Baik, kurang lebih begitu saja pembahasan kali ini mengenai soal TS Praktikum Database. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan maaf banget karena saya tidak import langsung ke Excel ke MySQL. Saya normal seperti ini untuk manual, jadi mohon maaf kalau lama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.